11, Aston Martin, ada McLaren, Lamborghini, adalah 3 unit Lamborghini. Itu sekarang itu ada di posisi di Bea Cukai. Di Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan dalam perjalanannya itu kemudian pemegang dokumen itu adalah klien kami yang bernama Kenneth. Itu bermaksud untuk melihat kondisi mobil karena beberapa waktu yang lalu, pihak Bea Cukai telah menerbitkan surat yang berkaitan dengan denda dan punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabar? Semoga kalian semua sehat. Dan terima kasih yang sudah bergabung, sudah baru menonton channel Mas Farhan. Jangan lupa bantu sokong channel Mas Farhan dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe, karena subscribe itu gratis. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada yang nge-tag di TikTok Mas Farhan suruh reaction video seperti ini karena di Indonesia sekarang lagi heboh dan tren banget tentang biaya cukai ya para sahabat. Karena kemarin itu tentang pengiriman dari Malaysia, luar negeri, Taiwan, mana-mana negara itu banyak yang tak sampai. Bahkan pengiriman saya sendiri dari Malaysia ke kampung saya Indonesia sudah 6 bulan tak sampai-sampai. Bahkan sekarang orang balik cuti pun dekat Indonesia itu, para TKW TKI banyak yang mengeluh bawa barang-barang branded dari luar negeri didapat biaya cukai yang tak terlampau, yang tak terhingga ya gitu para sahabat, melebihi yang kita pikirkan ya gitu para sahabat. Bahkan ada yang 30 juta, ada yang 50 juta. Kok gitu, kok bisa gitu ya para sahabat dan teman-teman. Ada apa dengan biaya cukai di Indonesia? Dan di video kali ini saya mereaction, dan ada orang Malaysia untuk melakukan pameran ke Indonesia, pameran mobil. Ada Lamborghini gitu mobilnya yang di-tag di TikTok Mas Farhan itu. Jadi di sini tidak diizinkan masuk ke Indonesia. Mobil sudah ada di Indonesia, tapi tertahan di Bea Cukai di Soekarno-Hatta ya gitu, di Jakarta ya gitu para sahabat. Padahal mobil atau keretanya itu untuk pameran, bukan untuk dijual gitu ya para sahabat. Kenapa kok dipersulit oleh negara Indonesia ini? Ada apa dengan Indonesia ini kok dipersulit tentang Bea Cukai? Dan nyatanya ada kelihatan mobil yang ditahan di Bea Cukai itu mau dijenguk tak dibolehin, dan katanya sudah beredar di luar. Mungkin ada yang nampak di luar mobil, cuma satu-satunya sudah yang tertahan di Bea Cukai itu nampak di luar begitu para sahabat. Dan seperti apa keseruannya di video kali ini, jangan lupa simak langsung, kita let's go. Yang merupakan Direktur Speedline Industries ke Kejaksaan Agung RI, pihak Bea Cukai dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atas 9 unit mobil mewah. Kenneth melalui kuasa hukumnya Johnny Politan dari kantor OC Kaligis and Associates menjelaskan kronologi dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang terhadap 9 unit mobil sebagaimana dimaksud dalam pasal 421. Kami kuasa dari Kenneth Co dari Malaysia. Kami adalah dari kantor pengacara OC Kaligis and Associates. Kami datang ke Kejaksaan Agung ini untuk melaporkan tentang peristiwa yang berkaitan dengan mobil-mobil mewah. Itu ada 9 unit mobil yang masuk ke Indonesia itu dengan tujuan untuk pameran, yang seharusnya itu di re-export. Jadi kegunaannya itu hanya untuk kepentingan pameran. Selesai pameran itu sudah harus dikembalikan ke negara asal. Nah, itu didukung oleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aturan-aturan bagaimana penggunaan mobil-mobil yang akan dipakai sebagai pameran. Tapi faktanya sampai hari ini mobil tersebut, mobil-mobil itu ada 9 unit itu yang terdiri dari Rolls Royce, Aston Martin, Lamborghini, Aston Martin DB11, Aston Martin, ada McLaren, Lamborghini, adalah 3 unit Lamborghini. Itu sekarang itu ada di posisi di Bea Cukai. Di Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan
dalam perjalanannya itu kemudian pemegang dokumen itu adalah klien kami yang bernama Kenneth. Itu bermaksud untuk melihat kondisi mobil karena beberapa waktu yang lalu pihak Bea Cukai telah menerbitkan surat yang berkaitan dengan denda dan punya kewajiban harus mobilnya harus dikirim keluar. Nah, kemarin kita sudah datang ke Bea Cukai untuk melihat kondisi mobil karena kami menduga mobil itu sudah beredar di luar, beredar di jalan lah, sudah beredar tapi itu dugaan kami. Jadi waktu kami datang ke sana untuk di Bea Cukai di Soekarno-Hatta itu untuk mengecek fisik, kami itu tidak diberikan izin. Padahal 1 hari sebelumnya sudah dikasih izin loh dari Kepala Bea Cukai Soekarno-Hatta. Tapi faktanya waktu kita pergi ke kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta itu kami ditolak. Tidak boleh melihat atau tidak diberikan izin untuk melihat kondisi mobil. Padahal kita di satu sisi dibebankan biaya itu termasuk denda dan segala macam. Nah, itu yang menjadi persoalan sekarang. Kami menduga ada hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang itu pasal 421 oleh pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta, sehingga dengan alasan itu maka kita datang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan peristiwa tersebut. Yang dilaporkan Pak? Bea Cukai Soekarno-Hatta. Ya. Peristiwa yang dilaporkan itu peristiwa menggunakannya atau tidak di-re-import atau Pada intinya itu re-export ya. Cuma persoalannya sekarang ini kan ada di Bea Cukai. Ini kan sudah ditaruh di Bea Cukai. Yang seharusnya itu kalau seandainya kita tidak bisa membayar denda, harusnya Bea Cukai sudah melelang. Tapi itu ada dugaan kami, itu beredar di luar. Jadi sudah dipakai oleh pihak swasta kemungkinan ya. Kemarin kita sudah debatkan soal itu di kantor Bea Cukai, tapi kita tidak bisa masuk ke ranah itu karena itu kan sesuatu yang kita tidak bisa lihat apawi. Kita belum tahu persis seperti apa tuh. Kita baru mau ngecek fisiknya ada atau tidak. Dan kita pergi ke sana tidak dikasih izin. Tapi kami sekalipun tidak dapat izin karena itu mobilnya disimpan di tempat di gudang swasta, milik swasta ya, kira-kira seperti itu. menurut keterangannya Bea Cukai swasta. Menurut keterangannya itu swasta. Nah, itu swasta ya, kebetulan kita buktikan bahwa memang betul itu di tempat swasta. Mobilnya ada di dalam karena ada segel ya. Iya. Itu jadi tempat penyimpanan mobil ya ini disegel oleh pihak swasta. Padahal itu dititipkan untuk, jadi sudah dibawa tanggung jawab Bea Cukai karena sudah diserahkan kepada Bea Cukai. Kira-kira gitu. Apakah serahkan itu hanya sifatnya dokumen, fisiknya tidak ada? Itulah maksud kita untuk mengecek fisik. Ya. Kira-kira gitu gambarannya. Ditahan dari tahun berapa, Pak? Itu dari sekitar tahun 2022. Bekas pameran apa? Pamerannya itu nanti itu pameran mobil aja. Jadi setiap kali ada pameran mobil itu dipakai. Ya, pameran mobil sport. Ya, mobil-mobil itu ya. Pameran-pameran mobil mewah. Lagi ya, Pak. Oke. Itu yang mau sebagai tambahan ada kemungkinan ini sudah diperjualbelikan. Itu dugaan kami ya. Iya, dugaannya. Sudah diperjualbelikan sehingga untuk mengecek fisik ini ada kesulitan. Kalaupun fisiknya ada, kemungkinan data-datanya itu sudah berubah. Itu kemungkinan, atau kemungkinan ada yang mengklaim bahwa saya sudah beli atau lain-lain ya. Kita nggak tahu. Nanti Kita nggak tahu, makanya itu kan nanti perkembangannya nanti setelah diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Apakah itu dalam waktu dekat ini menemukan hal-hal yang berkaitan dengan 421, ya itu nanti itu kemudian nanti di penyidik yang menentukan. akhirnya Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya tadi yang kita simak bersama-sama yang dilaporkan oleh orang Malaysia tentang untuk mendatangkan mobil-mobil support ke Indonesia untuk melaksanakan pameran di Indonesia, malah tertahan di Bea Cukai ya tadi para sahabat dan teman-teman. Dan kenapa ya kok seperti itu ya para sahabat dan teman-teman, kok sampai sebelit-belit kayak gitu, dan ada dugaan
mobil itu sudah beredar di tengah jalan atau sudah digunakan ya gitu para sahabat. Makanya mau dicek fisik pun katanya nggak dibolehin. Ada apa dengan Bea Cukai Indonesia? Dan nggak tahu lagi lah mau ngomong apa ini. Mas Farhan juga sebagai orang Indonesia ini merasa malu kenapa negara kita kok ribet banget gitu, nggak kayak negara-negara lain, terutama kayak di Malaysia ini sangatlah mudah di sini itu. Dan mungkin videonya sampai di sini ya para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya dan boleh dibenarkan di kolom komentar. Dan Mas Farhan pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman. See you next time.